Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Iqbal Suitami Harja. Pemirsa, hari ini Komisi 4 DPR RI hari ini memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten. Mari kita ikuti bersama pemirsa pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Demikian pertanyaan di masyarakat. Forum rapat yang terhormat hari ini untuk memperjelas apa yang kemudian menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Banyak hal harusnya bisa lengkap hari ini. Kenapa? Ini kan bukan kejadian yang baru terjadi. Hari Senin dipagar, hari Rabu bongkar. Tidak seperti itu, Pak. Kalau kita cermati, ya, ada pemberitaan dari pertengahan tahun lalu soal pagar laut ini. Di Jember, heboh, ribut, kan begitu. Yang tahu-tahu kemudian panjangnya, nah ini izin saya kutip dari Ibu Ketua, setol Jagorawi. Sedemikian panjangnya. Kemudian ada perintah dari Pak Presiden, Panglima tertinggi, bongkar. Kalau sudah diperintah ya berarti ada yang salah. Dan berarti itu bukan kemarin, Pak. Sehingga kan muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya. Sedemikian banyak peraturan perundang dilanggar. Mohon izin Pak Menteri, bukan hanya 2 pasal yang seperti paparan Bapak. Banyak lagi, Pak. Apa kaitannya dengan lingkungan hidup, belum lagi dengan peraturan menteri. Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang sebenarnya kami harapkan bisa terjawab hari ini. Karena inilah forum untuk pertanggungjawaban kami terhadap publik, terhadap konstituen kami. Contoh pertanyaannya, apa betul pagar laut ini terkait dengan PSN? 2, betul pagar laut ini kaitannya dengan PIK 2? Kalau apa-apa kan ya semuanya masih jadi bahan pertanyaan terus kok. Semuanya jadi normatif. Saya harapkan kemudian Pak Menteri beserta jajaran hari ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang detail seperti itu. Apalagi yang seperti disampaikan oleh Pak Daniel, Pak Dan atau siapa tadi, bahwa Bapak juga didukung oleh institusi ya, yang punya hak untuk menyelidiki. Dan saya rasa sudah cukup waktu yang panjang kok untuk kemudian kita bisa mengungkap ini. Jadi saya harap forum ini bisa, atau mungkin Pak Menteri, karena tadi semuanya bersepakat ada koordinasi mungkin yang terhambat atau apa, maka Dewan Perwakilan Rakyat ini bisa memfasilitasi. Apakah kemudian dalam bentuk panja atau dalam bentuk pansus? Kalau memang yang kita butuhkan. Hakikatnya adalah kita ingin kemudian ini diungkap seternya, sedetailnya. Siapa sih yang bertanggung jawab? Bukan hanya soal pembongkaran, Pak. Kita bukan bongkar pasang kok. Jadi itu saja dari saya, Bu Ketua, supaya bisa lebih dipergas, lebih dirincikan, lebih terbuka, dan lebih transparan. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi dari unsur pimpinan, kami persilahkan Pak Menteri untuk menjawab. Nanti kalau ada aman, ada 2 anggota, kita batasi untuk melakukan halaman. Silakan. Terima kasih Bu Pimpinan dan Wakil Pimpinan serta seluruh anggota DPR. Jadi beberapa pertanyaan di Pak Sony PDP tadi, ya alhamdulillah itu sebetulnya sama dengan kita. Jadi kalau secara umum saja barangkali bisa saya sampaikan begini. Izin Bu Ketua, tolong Pak Menteri agak dekat sedikit, kayak kurang energi gitu loh mau ngomongnya. Belum sarapan Pak.
Siap. Jadi apa namanya, saya bisa simpulkan bahwa kenapa kemudian bahwa Pak ini kemudian tidak segera dilakukan pembongkaran, dan kemudian ketika pembongkaran saya membuat pernyataan bahwa itu adalah bagian dari barang bukti. Ya, saya berpikir bahwa harus ada edukasi yang baik, yang benar juga gitu. Sesuai kewenangan dari Kementerian Kelautan Perikanan kan ada batasan-batasan ruang kewenangan, jadi tidak menyeluruh juga gitu ya. Contoh misalnya kita kalau dianggap lalai, misalnya kenapa itu sejak Agustus baru kemudian setelah rame-rame baru kita turun. Tapi paling tidak pada saat mulai rame itu KKP langsung hadir dan melakukan pengecekan secara administratif, apakah ada pengajuan KKPRL ataukah mungkin sedang proses atau mungkin sudah dikeluarkan dan seterusnya. Setelah diketahui tidak ada, maka pada hari itu dilakukan penyegelan. Itu tahapan pertama, karena memang kita juga sudah melakukan ratusan kali penyegel, itu tidak hanya di sini, di seluruh Indonesia kita lakukan. Yang kalau tidak salah ada 196 kasus yang kita lakukan. Cuma tidak terberitakan ini karena mungkin tidak terlalu menarik. Ada misalnya di Batam itu apa namanya, reklamasi yang menghancurkan hutan mangrove, itu juga kita tindak, kita segel, dan sudah ada KKPRL-nya tapi tidak sesuai begitu. Nah, kita tidak bisa kemana-mana. Misalnya contoh begini, tiba-tiba lalu kemudian tiba-tiba dibongkar misalnya begitu. Jujur saja membongkarkan memang budgetnya juga. Lalu yang kedua, nanti kalau kita dipertanyakan sama Bapak Ibu sini, itu budgetnya dari mana, atau nanti jadi ketemuan BPK terus siapa yang tanggung jawab. Kan pusing juga kita. Lalu kemudian belum ada keputusan, karena nanti keputusannya itu kalau begitu ditemukan yang memasang dan kemudian ketahuan, selain denda juga dia harus membongkar. Begitu, yang bersangkutan harus membongkar, bukan kita membongkar gitu lah. Itu salah satu kan, gimana ya, netizen kan seperti tadi yang Bapak sampaikan di ujung sana mengatakan, loh kok dibongkar dilarang, kok nggak boleh, padahal kan harus juga edukasi secara hukum. Kan negara ini kan bukan yang alasan ada hukumnya juga begitu loh. Jadi siapa yang melakukan itu tanpa bertanggung jawab, kemudian kita harus meminta bertanggung jawab. Kalau sudah tidak ada buktinya sulit. Bisa, bukti itu bisa melalui apa namanya, foto, bisa melalui video, ya bisa juga gitu. Tapi sekali lagi itu ada anggaran juga untuk melakukan itu semua. Oke, tapi kemudian kami anggap bahwa kemarin secara bersama-sama, jadi kami berkoordinasi dengan Angkatan Laut, lalu kemudian kami menyatakan bahwa jangan sendiri tetapi semua. Ada dari kepolisian juga, ada dari Bakama, kemudian ada dari KPLP, ada dari kami, ada dari Menteri ATR, karena kebetulan Menteri ATR juga di situ ada juga kasus sudah diterbitkan HGB di, saya nggak tahu di wilayah mana, itu nanti saya jelaskan soal itu. Dan alhamdulillah diri oleh Ibu Pimpinan Komisi 4 dan Wakil Pimpinan Komisi 4. Jadi artinya nanti kalau ada pertanyaan kenapa gitu, ya ini memang harus tuntutan masyarakat harus dibar. Nah itu artinya begitu. Kenapa kalau misalnya dipertanyakan ini anggaran di mana? Di sana pun ditanya kami oleh wartawan juga ditanya. Anggaran dari mana Pak? Kami katakan patungan. Ya, kami orang mengirim pasukan dari KKP ada 460-an. Kemudian dari masyarakat nelayan juga 1.100 kalau nggak salah. Terus 750 dari TNI Angkatan. Dan hari ini masih berlangsung terus dan berjalan membersihkan itu. Dan itu bentuk jawaban yang bisa kami lakukan di tengah juga situasi kadang-kadang memang netizen atau masyarakat itu nggak mau tahu. Yang penting pokoknya harus bersih begitu saja. Ya itulah. Tapi ya sudah, memang itu yang harus menjadi
hal yang harus saya hadapi, dan pelan-pelan mudah-mudahan nanti semakin dipahami, masyarakat juga semakin paham. Terus kemudian yang kedua, soal kemudian ada HGP dan lain sebagainya. Sepengetahuan saya itu di laut itu tidak boleh ada HGP atau ada sertifikat. Bahkan seseorang yang memiliki sertifikat ketika tanahnya tuh hilang terendam oleh laut, maka itu musnah. Jadi memang tidak ada. Nah, terhadap itu saya pasti tidak bisa menjawab. Tidak diperbolehkan menjawab kenapa itu lahir. Itu adalah ranahnya Menteri ATR BPN. Dan sudah dijawab oleh beliau. Kalau saya menjawab ke sana, salah itu. Karena tugas dan fungsi saya adalah mengawasi laut, mulai dari pesisir sampai ke tengah. Ketika ada bangunan yang tidak memiliki izin, atau di pulau-pulau sekalipun, ada bangunan yang tidak memiliki izin, kami harus hentikan. Dan kewenangan kami hanya sampai pada kewenangan denda administratif. Mungkin ini sebelah kiri saya Pak Sekjen, ini Profesor Hukum, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang ketentuan tupoksi kita terhadap itu, Pak. Mohon izin Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Komisi 4, para pimpinan dan para anggota Komisi 4 yang saya muliakan. Saya mohon izin untuk menambahkan yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, supaya apa yang jadi diskusi kita pada siang hari ini semakin jelas. Perlu kami laporkan bahwa kewenangan KKP terkait dengan kelautan berbeda dengan kewenangan KKP yang terkait dengan perikanan. Kalau perikanan, KKP itu mempunyai kewenangan sebagai PNS perikanan, sehingga punya kewenangan melakukan upaya paksa terkait dengan pemanggilan, terkait dengan penangkapan, penahanan, sita, geledah, dan kemudian pemberkasan. Sedangkan KKP kewenangannya terkait dengan pelanggan kelautan, terkait dengan kelautan, khususnya tentang pengelolaan ruang laut, itu hanya mempunyai kewenangan kepolisian khusus yang sifatnya kewenangan sangat terbatas dan non-justisial, sehingga hanya bisa menentukan siapa pelaku untuk penentuan denda administratif. Beda dengan PPNS, kewenangan PPNS khususnya untuk perikanan. Tapi untuk kelautan sendiri, di Undang-Undang Kelautan itu tidak menentukan penyidikan terhadap undang-undang yang terjadi di kelautan. Tidak juga diatur tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan. Oleh karena itu, sebenarnya tujuan kami itu melakukan pemeriksaan bukan proses sidik, tapi pemeriksaan dalam rangka menegakkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan pelanggaran pengelolaan terhadap ruang laut. Apabila memang nantinya harapannya kuat sekali kepada KKP untuk bisa melakukan tindak pemeriksaan ulangi sidik terkait dengan tindak pidana di bidang kelautan, itu memang perlu ada penguatan dan ada legitimasi kami dalam Undang-Undang Kelautan. Nanti mohon dibaca kembali untuk Undang-Undang Kelautan itu memang tidak ada tentang kewenangan penyidikan dan siapa penyidiknya. Dan terkait dengan situasi kita yang alami saat ini, memang untuk upaya paksa dan menentukan siapa nanti pelakunya kami bisa, tetapi hanya sekedar terbatas terkait dengan nantinya akan menentukan siapa pelakunya dan menentukan berapa denda administrasi yang akan ditetapkan. Dan nanti kami akan coba untuk koordinasi aparat penegak hukum yang lain, jangan sampai nanti
KKP terlalu ke depan menjadi salah, menjadi obskur semuanya, dan ini akan menjadi beban KKP sendiri. Oleh karena itu kami selalu hati-hati dalam menentukan langkah, dan nanti semoga ke depan kami bisa melakukan koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum yang lain. Kira-kira yang mempunyai kewenangan terhadap melakukan penindakan terhadap pagar laut ini khususnya itu penegak hukum yang mana, supaya proses penyidikan bisa berjalan dengan baik dan bisa menentukan secara material siapa pelakunya, sehingga untuk penyidikan yang nanti akan dibawa ke ranah criminal justice system di pengadilan akan lebih tuntas. Namun saat ini dari KKP hanya ranah administrasi, karena hanya melakukan penegakan terhadap peraturan Menteri KP, dan terkait nanti siapa pelakunya bisa kita kenakan denda administrasi. Saya rasa itu perlu penjelasan lebih lanjut dari kami sebagai Sekjen untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan, Ibu. Jadi tadi seperti Pak Arif Rahman dari Nasdem sudah jelas ya, sudah dijawab sebetulnya sama Pak Riono tadi dari PKS. Jadi kami memiliki batasan kewenangan yang tidak bisa luas. Jadi saya mohon, kami mohon juga kepada yang mulia para anggota Komisi 4 DPR RI, memang kita harus melakukan satu edukasi di tengah situasi zamannya broadband seperti sekarang ini. Kalau kita melakukan edukasi, akibatnya seolah-olah kita yang salah. Contoh misalnya kemarin itu ketika tersiar soal ada HG atau sertifikat HGB, yang disalahkan tuh Menteri KKP, seolah-olah KKP yang mengkapleng-kapleng, padahal tidak seperti itu gitu ya. Bahkan kami pun baru tahu setelah diumumkan oleh Menteri ATR. Tapi yang pasti yang kami ketahui berdasarkan undang-undang memang tidak boleh ada penerbitan sertifikat di laut, kecuali untuk salah satu contoh adalah suku Bajo, dan itu pun sebelum diterbitkan oleh ATR BPN harus diterbitkan dulu KKPRL. Jadi seperti itu. Kemudian soal yang di Bekasi, kan di Bekasi sama juga, tidak memiliki. Jadilah sesuatu yang tidak memiliki izin. Kalau dia memiliki izin, kalau HGB dan sebagainya, itu adalah di darat. Begitu dia mulai masuk ke ruang laut, dia harus mengajukan izin KKPR ke pemerintah pusat dalam hal Dirjen Kelautan Perikanan. Apabila itu tidak ada, pasti kita lakukan tindakan penyegelan dan kemudian kita usut sesuai dengan koridor tadi, denda administratif dan lain sebagainya. Kita tidak bisa uang yang lebih jauh. Ini semoga sudah bisa menjawab. Interupsi Ibu Pimpinan Arif Rahman, izin Pak Menteri, saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang kan terbit di daerah yang kemarin kita lihat itu kan 3 sertifikat di 206 bidang. Itu memang bukan Bapak yang mengeluarkan, betul. Kita juga pahami itu Bapak punya fungsi pengawasan yang seharusnya sudah bisa mengetahui juga bahwa proses itu sudah berjalan. Karena kan pagar laut itu, Pak, maaf, tidak seperti sulap. Ini pagar laut atau sertifikat? Pagar laut, Pak. Tapi kan gini, ya, mungkin mereka melakukan itu karena sudah punya sertifikat, merasa punya sertifikat. Bukan Bapak yang menerbitkan. Saya tahu bahwa itu adalah BPN yang menerbitkan. Tapi kan proses persetujuan harusnya bahwa ruang laut itu kan ada di Bapak. Nah, saya nggak tahu makanya kenapa harus ada koordinasi yang seperti pimpinan tadi bilang Pak Alex, bahwa kalau memang merasa tidak punya kewenangan, kita bikin panja atau apa untuk mencoba. Karena saya yakin problem ini juga ada di seluruh Indonesia gitu loh. Nah, ini yang perlu sampai Bapak setelah ini akan capek klarifikasi masalah pagar-pagar ini, Pak. Nah, ini tiba-tiba habis dicek muncul di Surabaya. Nanti habis ini di Makassar pasti ada. Ini akan selalu muncul.
Nah, saya hanya mempertanyakan bagaimana koordinasi, karena bagaimanapun yang ada HGB-nya itu di wilayah Bapak, laut Pak. Pokoknya urusan air asin itu di Bapak lah gitu kan. Dan HGB itu adanya di wilayah Bapak. Nah, bagaimana fungsi pengawasan Bapak pada saat pag laut itu ada dan Bapak secara keseluruhan kementerian ini tidak menyikapi secara awal gitu Pak. Itu yang saya maksud, fungsi pengawasan Bapak terhadap pagar-pagar laut itu yang ada gitu loh. Jadi saya juga bahwa ini adalah tugas dan wewenang dari BPN untuk mengeluarkan HGB. Kalau memang Bapak ada kesulitan untuk itu, sampaikan ke kita. Kita akan merekomendasikan untuk melakukan supaya bisa berkoordinasi dengan BPN dan yang lainnya. Apalagi Bapak juga kan misalkan ada Pol Airut di sana, ada Tan Laut di sana kan bersama-sama Bapak. Nah, ini yang harus saya jelaskan. Mungkin terima kasih Pak Menteri, mohon maaf. Terima kasih Bu Pimpinan. Nah, berikutnya adalah soal kemudian beberapa pertanyaan tadi hampir sama soal bagaimana dengan siapa sebetulnya memasang. Jadi sampai dengan hari ini masih dalam proses penyidikan. Ya memang tuntutan dari para masyarakat pengennya hari ini usut, disegel, besok juga udah langsung